Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Nah, sekarang dengan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam alat teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon, handphone, televisi, laptop, dan komputer. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenal bagian keras atau mengenal perangkat keras komputer ya. Jadi komputer ini bukan hanya kita nyebutnya komputer, tapi kita tidak mengetahui bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita pelajari. Silakan diperhatikan. Nah, mengenal perangkat keras komputer. Apa yang pertama? Kita perhatikan gambarnya. Wah, ada gambarnya kotak dan ada warna hitam. Nah, ini adalah apa sih ini? Yang penasaran? Silakan kita lihat. Bukan. Nah, tulisannya C, P, dan U ya. Dibacanya apa sih? Bacanya adalah CPU ya. Kita nyebutnya CPU. Kalau ada kotak panjang, nah ada warnanya di situ. Biasanya dia ada lampunya, dia berwarna-warna, baik warna biru, warna merah di tombolnya ketika kita menyalakan ya. Nah, lalu fungsinya apa CPU itu? Kita lihat. Nah, berfungsi sebagai pengolah data. Jadi di dalam kotak CPU ini segala bentuk data akan diolah di situ, atau kita bisa menyebutnya sebagai otak komputer ya. Jadi komputer juga punya otak, tidak hanya manusia ya. Oke, lanjut. Wah, apa nih tadi maju? Nah, apa ini sih kira-kira? Coba kita perhatikan lagi tulisannya turun. Nah, monitor ya. Jadi ini adalah monitor. Berfungsi sebagai apa monitor itu? Kita lihat. Berfungsi menampilkan data. Jadi datanya itu bisa berupa gambar, video, atau teks. Kalau tadi CPU itu adalah kotak atau otaknya komputer, maka monitor ini adalah perantara untuk menampilkan ya. Jadi kalau CPU-nya nyala, monitornya tidak nyala atau mati, maka tidak akan keluar gambarnya. Harusnya monitornya nyala, CPU-nya nyala, maka baru kita bisa melihat gambar. Misalnya kita mau menonton video atau bermain game atau menggambar. Kalau CPU-nya nyala, monitornya mati, kita tidak bisa. Yang kita lihat hanya warna dari CPU. Tapi kalau monitornya kita nyalakan juga, kita bisa melihat gambar dari videonya. Lanjut. Kira-kira. Nah, ini apa ya kira-kira? Ada huruf Q, W, E, A, T, Y, U, huruf abjad A sampai Z dan angka. Kira-kira apa? Kita lihat K, E, Y, B, O, A, R, D. Apa nih bacanya nih ya? Oke, kita lihat. Keyboard. Jadi ini adalah keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk apa keyboard? Berfungsi untuk mengetik angka dan huruf. Jadi komputer kalau kita mau mengetik angka dan huruf, kita menggunakan keyboard. Misal kita mau ngetik nama kita, tanggal lahir kita, cita-cita kita, itu menggunakan keyboard. Kalau tidak ada keyboard, kita tidak bisa mengetik angka dan huruf. Kita lanjut. Apa ya kira-kira gambar selanjutnya? Nah, apa nih kira-kira nih? Ya, ini adalah mouse. Bukan mouse tikus ya. Jadi coba pegang mouse-nya. Takut Pak, geli. Soalnya tikus, bukan mouse tikus ya, tapi ini adalah mouse yang ada di komputer. Apa sih fungsinya? Yaitu untuk mengarahkan kursor ya. Jadi nanti di layar monitor itu ada kursor berbentuk panah. Nah, itulah untuk menggerak-gerakannya kita menggunakan
mouse ya. Jadi nanti kita mau klik atau membuka Paint atau ingin bermain game, kita menggunakannya mouse ya. Kita lanjut. Nah, apa nih kira-kira nih? Oh, speaker. Apa ya? Susah apa bacanya? Nah, dibaca speaker ya. Jadi ini kita bacanya speaker. Gunanya untuk apa? Nah, berfungsi untuk menghasilkan suara. Jadi di komputer kalau kita ingin nonton film, mendengarkan lagu, kalau tidak ada speaker, itu tidak akan terdengar. Berbeda dengan laptop. Kalau laptop, speakernya sudah ada di dalamnya. Tetapi kalau komputer, dia tersendiri speakernya. Kita lanjut. Nah, apa nih kotak lagi di bawah kotak kecil? Nah, namanya adalah CD-ROM ya. Berfungsi untuk memutar film atau program ya. Jadi misalnya kamu punya kaset CD atau kaset DVD yang berisi tentang film-film kartun, nah kamu tinggal masukkan ke dalam kotak CD-ROM itu, tinggal pencet tombolnya, nanti di situ ada, nanti dia akan kebuka. Lalu kita masukkan CD-nya, nanti film dari kaset tersebut akan muncul di layar monitor. Nah, selanjutnya ada apa nih kira-kira? Tulisannya SanDisk. Apa ya kira-kira? Oh, flash disk. Jadi ini adalah namanya flash disk. Flash disk itu berfungsi untuk apa? Nah, berfungsi untuk menyimpan data. Jadi data kalian, misal foto atau video kalian yang sudah tersimpan di komputer, bisa kalian pindahkan ke flash disk ini. Jadi nanti flash disknya bisa kita bawa-bawa. Misal nanti kita mau memindahkan foto kita ke komputer ayah kita atau ibu kita atau kakak kita. Jadi kita tidak usah bawa-bawa lagi tuh komputer. Dari CPU-nya kita bawa, monitornya kita bawa, flash mouse-nya kita bawa, keyboardnya kita bawa. Tidak usah. Kita cukup membawa flash disk untuk memindahkan data dan menyimpan. Lalu yang terakhir ada yang namanya apa nih? Ya, printer. Berfungsi untuk mencetak hasil gambar. Ya, kalau komputer tidak ada printer, kita tidak bisa mencetak hasil gambar. Jadi kita nggak bisa tuh melihat hasil foto kita yang berada di kertas. Kita hanya bisa menyaksikan di dalam monitor saja. Tetapi jika kita mencetak seperti ini namanya hasil cetakan menggunakan printer, maka nanti hasilnya seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat Perdana sampaikan. Nanti kita akan berjumpa kembali di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.